Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, akhirnya Tohonan TV ini kami luncurkan untuk pertama kali dan semoga memberkati saudara-saudara yang terkasih ketika mendengarkan firman Tuhan melalui saluran ini. Baik saudara-saudara yang terkasih, pada tayangan perdana Tohonan TV saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang dibagikan melalui Almanak HKBP pada minggu ke-10 setelah Trinitatis dengan topik minggu ibadah yang berkenan kepada Tuhan, atau dalam bahasa Batak dikatakan hadaulaton na hinalomohoni debata. Baik, firman Tuhan yang menyapa kita dan ingin kita mengerti pada saat ini dikutip dari kitab Yesaya, kitab Yesaya pasal yang ke-58, dibuka dari ayat 9b sampai ayat 14. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan baca dari awal sampai akhir firman Tuhan ini, tapi nanti di tengah atau di perjalanan firman Tuhan disampaikan atau pengajaran firman Tuhan disampaikan, saya akan bagikan satu persatu kepada saudara-saudara yang terkasih. Baik, saya mau langsung ajak kita pada satu ayat yang betul-betul mendukung pada topik di minggu ke-10 setelah Trinitatis ini, dengan topik ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yaitu Yesaya 58 ayat 13. Dikatakan begini, Bapak Ibu. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, tanda petik, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, tanda petik, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih jauh membahas firman Tuhan, kita juga perlu dulu setelah 10 minggu kita lewati, bahkan 11 minggu kita lewati minggu-minggu Trinitatis, kita perlu lebih memahami lagi apa sebetulnya makna atau tujuan dari kita menggelar atau menyelenggarakan minggu-minggu Trinitatis ini. Minggu dalam Trinitatis artinya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, artinya saudara-saudara yang terkasih, kalau kita menyelenggarakan atau mengikuti minggu-minggu Trinitatis, pada dasarnya yang saya mengerti adalah bahwa kita setelah selesai mengikuti ibadah minggu-minggu Trinitatis ini, kita kemudian akan diajak atau didorong untuk mengembangkan, untuk memajukan, dan juga untuk menumbuhkan orang-orang di luar sana, di luar gereja kita, supaya apa? Supaya mereka percaya kepada Allah Trinitatis, Allah Bapa, Anak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Di mana ironisnya saat ini masih sangat banyak orang-orang yang belum menerima dan mengakui Allah Trinitatis. Oleh karena itulah, kalau kita sudah selesai atau pulang dari ibadah minggu Trinitatis, khususnya pada minggu hari ini, berarti kita akan semakin matang lagi untuk memajukan, mengembangkan, dan menumbuhkan orang-orang yang mau percaya kepada Allah Trinitatis. Nah, sekarang bicara perkembangan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Yesaya 58 ayat 13 ini pun kita harus memahaminya dengan perkembangan yang baru. Jadi kalau kita simak atau kita baca firman Tuhan yang dituliskan di Ibrani 6 ayat 1, maka kita baca dulu ya. Ibrani 6 ayat 1. Pada Ibrani 6 ayat 1 dikatakan dan kepada kita diajak supaya apa, saudara-saudara? Katanya begini, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, bicara perkembangan, Yesaya 58 ini pun kita harus mengembangkannya. Tidak lagi seperti yang kita baca secara kata per kata yang ada di Yesaya 58 ayat 13. Katanya begini, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Itu di ayat 14 bagian awal. Artinya, waktu Sabat dan hari kudus Tuhan saat ini, setelah kita mengikuti perkembangannya, karena kita bicara berkembang, kita bicara perkembangan, maka waktu Sabat dan hari kudus Tuhan bukanlah lagi hanya hari Minggu saja. Seperti ibadah yang kita sudah hadiri hari ini, begitu ya. Tetapi sejatinya atau sesungguhnya pada setiap hari aktivitas atau kerja pun, jadi besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sebetulnya atau sejatinya kita juga mesti sediakan waktu Sabat atau istirahat sejenak di hari esok itu, di hari-hari selain hari Minggu itu. Untuk apa? Untuk kita juga pada hari itu merasakan masa kenikmatan, seperti tadi di ayat 13, masa kenikmatan atau kemudian juga bisa untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekarang aplikasinya bagaimana, saudara-saudara? Aplikasinya, kalau saya boleh suarakan melalui saluran ini, adalah dengan sederhana saja. Selalu membaca Alkitab setiap hari. Jadi jangan sampai hari ini, hari Minggu, kita membuka Alkitab dan itu pun ternyata di gereja, di rumah sebelum berangkat kita belum membaca Alkitab. Tapi mulai sekarang, sebelum ke gereja kita buka dulu Alkitab, baca firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. Tiba di gereja kita buka juga lagi ketika pengkhotbah atau penyaji firman Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Dan sebaiknya pun sebetulnya setelah kita pulang gereja, setiba kita di rumah, kita harus renungkan lagi. Apalagi yang kira-kira Tuhan mau sampaikan pesannya kepada kita melalui firman Tuhan yang diberikan pada hari ini. Cukupkah hanya itu? Tidak. Senin, besok bangun tidur, sebelum beraktivitas, baiklah kita kalau membaca firman Tuhan dulu, membaca Alkitab dulu sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Berdoa dan baca firman Tuhan. Kalau mau ditambah di sore atau malam hari sebelum tidur, alangkah baiknya lagi. Selasa, demikian juga Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi tiada hari
tanpa membaca Alkitab. Itu tadi saya sebutkan sebagai wujud kita memiliki masa kenikmatan. Jadi sekarang bukan hanya hari kenikmatan lagi. Kalau dulu bangsa Israel, hari kenikmatannya itu ya hanya hari Sabat itu. Tapi hari ini kita mau berkembang. Kita mau berkembang melalui minggu-minggu Trinitatis yang kita pelajari, bahwa hari Sabat kita pun atau masa Sabat kita pun sebetulnya ada pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu. Dan juga ketika kita membaca firman Tuhan, Alkitab, di hari-hari selain hari Minggu, nah itu juga menjadi ruang untuk kita. Nah kalau tadi di ayat 13 dikatakan hari yang mulia. Nah jadi ini adalah ruang untuk apa? Untuk selalu memuliakan Allah. Toktong pasangap Jehovah. Dan ini adalah tema pelayanan HKBP di sepanjang bulan Agustus 2022 dengan ayat bulanan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tertulis di 1 Korintus 6 ayat 20. Itu menjadi ayat bulanan HKBP sepanjang bulan Agustus 2022. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lagi-lagi masa jeda itu pun perlu kami ingatkan, perlu diingatkan untuk kita, itu pun tidak boleh asal dan sambil lalu. Tidak boleh asal dan sambil lalu. Kita juga mesti menghormatinya dengan fokus hanya dengan Tuhan saja. Kalau disampaikan di ayat 13 tadi ya, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Nah jadi kita kembali diingatkan juga ketika kita beribadah, seperti saya katakan tadi, selain hari Minggu atau di hari-hari kerja aktivitas kita, itu pun tidak boleh asal dan sambil lalu. Kita mesti menghormatinya dengan fokus hanya dengan Tuhan saja. Lepas dulu sementara dari segala acara dan urusan atau bisnis, atau bahkan firman Tuhan mengatakan omong kosong gitu ya. Dengan omong kosong dunia ini. Dan kalau kita sudah betul-betul seperti yang diminta oleh firman Tuhan ini, jadi firman Tuhan tadi yang kita baca tentunya kita renungkan. Kita renungkan dan ini sudah pesan klasik. Tapi sayang sekali sudah berkali-kali diajarkan supaya firman Tuhan itu kita renungkan, bahkan siang dan malam dikatakan. Kemudian kita coba mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tapi sayangnya belum juga kita bisa melakukan seideal yang diminta. Dan hari ini kembali kita diingatkan supaya jangan asal dan sambil lalu saja, tapi kita harus betul-betul merenungkan dan melakukannya. Dan kalau kita sudah seperti yang diminta oleh firman Tuhan, merenungkan, membaca, merenungkan dan melakukannya, percayalah. Dan kita akan bisa lihat bagaimana hidup dan gereja kita pun ke depan akan terus berkembang dan maju. Kita bisa bersenang-senang, kita bisa berkemenangan dan selalu diberi makan. Tapi hati-hati juga. Di sini konteksnya bukan konteks dunia, tapi kembali ke konteks rohani. Bersenang-senang ini pertama-tama senang karena apa? Karena kita bakal dan akan semakin mengerti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan itu ketika Yesus ada bersama-sama dengan manusia di dunia ini,
Ini kita bicara trinitatis ya. Jadi kita akan selalu bicara tentang Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, kemudian juga Roh Kudus. Nah, Yesus Kristus dulu ketika bersama-sama dengan manusia di dunia ini, atau Allah dalam rupa Yesus di dunia ini, dia dipanggil oleh guru. Artinya guru adalah orang yang memberikan pengajaran supaya mengerti. Nah, pada soal ini juga, pertama-tama kita senang itu adalah karena semakin mengerti firman Tuhan. Nah, disebutkan di ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bersenang-senang gara-gara apa sih? Bersenang-senang karena kita semakin mengerti firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kalau Tuhan sudah ajarkan, Tuhan gak bekerja dengan setengah-setengah. Diajarkan dan kita juga diberi tuntunan supaya mengerti. Asal tadi ya, asal kita juga tidak membacanya dengan sambil lalu saja. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, akan semakin banyak lagi pengertian-pengertian yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Artinya apa? Minggu depan, bulan depan, tahun depan, ketika kita baca lagi firman Tuhan dari Yesaya 58 ini, jangan terkejut dan terheran-heran kalau kita lagi-lagi akan memperoleh pengertian yang baru dari firman Tuhan ini. Karena apa? Sekali lagi, kata kuncinya adalah perkembangan. Firman Tuhan itu selalu berkembang. Kalau kita baca di Ibrani 6, kita baca Ibrani 6 ayat 8. Kita cek kembali ya, Ibrani 6 ayat 8. Firman Tuhan, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi firman Tuhan itu hidup. Hidup artinya berkembang. Dan jangan heran juga kalau hari ini saudara-saudara juga membaca firman Tuhan yang sama dengan saya, Anda juga bakal mendapatkan pengertian yang berbeda, bisa saja. Pengertian yang baru, pengertian yang lebih berkembang lagi dari pengertian yang saya miliki. Tentu kalau kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, tidak asal dan sambil lalu saja. Nah, jadi kalau kita terus setiap hari membaca firman Tuhan, maka kita bakal bersenang-senang karena semakin banyak firman Tuhan yang kita mengerti. Yang kedua kemudian tadi adalah berkemenangan. Di ayat 14 ada selain maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, disebutkan juga membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Kemenangan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Karena kita bisa mengalahkan keinginan daging kita, keinginan daging yang sibuk dengan urusan dunia. Nah, itu kita menang. Kalau kita mau sejenak meninggalkan kesibukan kita, karena kita akan terus digoda oleh iblis juga, supaya mending nonton misalnya, main handphone, atau belanja, atau kemana-mana, yang kemudian kita menjadi sibuk dengan urusan kita, dengan keinginan daging kita, lalu kita akhirnya lupa dengan firman Tuhan. Tapi ketika sebaliknya yang terjadi, di situ kita disebut Tuhan sebetulnya sedang berkemenangan. Kemudian juga selalu dikenyangkan. Nah, kalau kita baca di Yesaya 58 bagian yang
Ayat 14 bagian akhir, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini bukan kenyang makan untuk perut kita, saudara-saudara, tapi apa? Kita akan selalu dikenyangkan dengan makanan rohani. Bagaimana kita bisa disebut dikenyangkan dengan makanan rohani? Karena itu tadi, membaca Alkitab setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari. Dan tentulah ibadah tadi tidak akan lengkap kalau tanpa orang-orang di sekitar kita. Artinya kita jangan beribadah sendiri, jangan membaca Alkitab sendiri saja, tapi kita harus ajak juga orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal. Kalau suami, ajak istrinya. Kalau orang tua, ajak anak-anaknya. Kalau teman, ajak temannya yang lain. Kalau teman pelayanan, dorong teman pelayanan yang lain untuk membaca Alkitab. Pendeta jangan baca sendiri firman Tuhan. Harus ajak teman-teman sintua atau penatua untuk juga rajin membaca Alkitab setiap hari. Jadi pendeta dan parhalado, sintua itu yang punya tohonan gitu ya. Itu sama-sama baca Alkitab. Jangan ada yang tertinggal. Jangan ada yang absen. Nah, itulah yang akan membuat ibadah kita semakin lengkap kalau orang-orang di sekitar kita juga turut membaca firman Tuhan setiap hari. Mari ajak mereka untuk memberi waktu jeda ya, waktu sabat yang sama tadi. Ingatkan mereka kalau mereka bekerja atau di rumah, ingatkan mereka agar juga sempatkan diri untuk memperoleh masa kenikmatan rohani gitu. Sehingga apa? Dengan demikian tanpa kita sadari, kita pada saat itu sebetulnya sudah melepaskan kuk atau beban saudara-saudara kita. Masuk akal rasanya kalau ada 1-2 orang yang curhat kepada kita, menceritakan beban hidup, pekerjaan, keluarganya kepada kita, maka yang paling tepat kita lakukan, kita berikan pendapat atau tanggapan adalah coba baca firman Tuhan, baca Alkitab. Atau bahkan konfirmasi lebih dulu. Ngomong-ngomong, kamu selalu baca firman Tuhan gak setiap hari? Karena kalau dia baca firman Tuhan setiap hari, dia gak bakal datang ke kamu, gak bakal datang ke kita, tapi dia pasti sudah tahu akan datang kemana. Nah, kalau ada orang yang datang curhat ke orang lain, boleh cek dulu, cek dan recheck. Dia suka baca Alkitab gak setiap hari? Kalau dia suka baca Alkitab setiap hari, dia pasti datang kepada Tuhan. Dia akan terus baca firman Tuhan, terus berdoa, memberikan kelegaan agar beban kuk yang ada pada dia tidak ada lagi. Ini kita baca di Yesaya 58 ayat 9b. Ya. Ayat 9b dikatakan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian tanpa kita sadari ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, beribadah, memberikan waktu jeda sejenak dari setiap segala kesibukan urusan bisnis kita, tanpa kita sadari kita pun sebetulnya sedang memberi makan orang-orang yang kelaparan dan kering rohani. Itu yang dimaksud di ayat 10 dan ayat 11. Yesaya 58 ayat 10 sampai 11.
Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Itu maksudnya kita memberi makan orang-orang yang kelaparan dan kering rohani. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dan firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup. Tadi kita baca di Ibrani 4. Kita akan selalu diperlengkapi dengan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, baik rohani maupun dalam aktivitas dan pekerjaan kita. Hasilnya tidak akan mengecewakan. Kemudian juga tanpa kita sadari, kalau kita ajak orang-orang di sekitar kita untuk selalu membaca Alkitab setiap hari, tanpa kita sadari sebetulnya kita sedang membangkitkan semangat yang sudah putus harapan. Nah, kita perhatikan di ayat 12a, Yesaya 58 ayat 12a, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Ya. Banyak orang hari-hari ini itu sudah rasa-rasanya harapannya runtuh, putus asa, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi dengan kita mengajak mereka selalu membaca firman Tuhan, kita pun saat itu sedang membangkitkan semangat yang sudah putus harapan. Di ayat 12a tadi. Kemudian juga bersama-sama dengan mereka membuat mereka dipulihkan. Ayat 12b. Ayat 12b dikatakan, engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Nah, jadi kita akan menjadi orang-orang yang tanpa kita sadari sebetulnya sedang memberikan pemulihan. Jadi nggak perlu muluk-muluk ketika kita bicara tentang membantu pemulihan bagi orang-orang yang sedang berbeban berat. Dan yang paling penting dari itu semua, saudara-saudara yang terkasih, adalah ketika kita sudah mengajak orang-orang, karena tadi saya katakan nggak lengkap ya. Tidak lengkap ibadah kita kalau tanpa orang-orang di sekitar kita juga ikut beribadah. Jadi jangan hanya beribadah sendiri. Nah, bersama dengan orang-orang inilah, bersama dengan orang-orang yang telah dipulihkan tadi, yang telah dikuatkan tadi, yang sudah dikenyangkan tadi, mereka bisa menjadi mitra kita. Menjadi mitra kita berkesehatian. Nah, mari kita ingat kembali bahwa orientasi pelayanan HKBP di tahun 2022 ini dengan ayat pelayanan di Filipi 2 ayat 2 itu adalah berkesehatian. Jadi minggu atau ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan, yang sudah berkembang sekarang melalui firman Tuhan yang kita baca, itu akan mendorong hasil dari pelayanan kita yang masih tersisa beberapa bulan ke depan, berkesehatian dengan mereka, sehingga juga semakin mewujudkan perkembangan dan kemajuan gereja kita. Kita akan mengalami percepatan dalam mewujudkan perkembangan dan kemajuan gereja kita. Karena lagi-lagi kita mau kembali kepada spirit atau pesan penting atau inti dari kita berminggu trinitatis. Kenapa kita berminggu trinitatis? Karena kita mau membuat nama Allah Bapa, nama Yesus Kristus dan Roh Kudus itu semakin berkembang, semakin bertumbuh bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang
apa yang sangat perlu kita lakukan agar ibadah yang tadi kita seperti sesuai dengan topik kita pada hari ini, kita mau ibadah kita itu berkenan kepada Allah, itu sungguh-sungguh akan berdampak pada perkembangan, pertumbuhan, dan kemajuan gereja kita. Nah, ini menarik saudara-saudara yang terkasih, kita boleh belajar dari epistel kita hari ini. Epistel kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis tertulis di Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Dan perikop dari firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Kita akan bergeser dari Yesaya 58 ke Ibrani 12 ayat 18 sampai ayat ke-29. Perikopnya tanggung jawab yang berat. Nah, apa saja tanggung jawab yang berat ini? Yang perlu kita lakukan agar ibadah yang kita mau berkenan kepada Tuhan itu sungguh-sungguh akan berdampak pada perkembangan, pertumbuhan, dan kemajuan gereja kita. Yang pertama, kita tinggalkan cara atau gaya ibadah yang lama. Jangan kita lakukan lagi cara-cara ibadah kita yang lama, karena tadi kan kita mau berkembang ya. Nah, inilah pengertian yang saya peroleh dari Ibrani 12 ayat 18 sampai ayat 21. Nah, jadi sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ayat 20, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Tanda petik, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Nah, ini ibadah yang lama. Ini ibadah yang lama, saudara-saudara. Ini sudah kita tinggalkan. Dan hari ini yang perlu kita tinggalkan juga adalah cara ibadah kita yang sepertinya berjalan hanya seperti rutinitas saja. Asal dan sambil lalu saja. Yang penting sudah ibadah, yang penting sudah ke gereja. No, mulai sekarang jangan lagi. Senin kita juga ibadah. Bukan harus datang ke gereja. Di rumah saja, di kamar tidur kita. Baca Alkitab, berdoa. Itu sudah ibadah. Itu ibadah kita dengan cara yang baru. Selasa, begitu juga. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Setiap hari baca firman Tuhan dan berdoa. Doa tiap hari, baca kitab suci. Kalau mau tumbuh. Begitu satu lagu yang sering kita nyanyikan. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah tinggalkan cara atau gaya ibadah yang lama. Itulah pengertian dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 21. Jadi enggak semenakutkan itu lagi. Karena sekarang sudah berkembang. Bahkan begini. Dari itu ibadah Musa yang pertama, orang-orang Israel ketika di padang gurun. Masuk ke era Daud dan Salomo, ada perkembangan lagi. Masuk lagi ke era Yesaya melayani, ada perkembangan lagi. Bahkan Tuhan mengatakan, bahkan Tuhan sendiri yang mendorong perkembangan itu. Di mana dia mengatakan, korban bakaranmu menjijikkan. Artinya Tuhan sudah usang. Udah lama tuh. Nah, kemudian masuk lagi ke era ketika Tuhan Yesus atau ketika Allah sendiri dalam rupa Yesus melayani, ada lagi perkembangan. Masuk lagi ke era para rasul, ada lagi perkembangan. Dan
hari ini juga ada perkembangan. Jadi kita tinggalkan cara gaya ibadah yang lama. Kalau kita memang mau berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan gereja kita. Kemudian yang kedua adalah melakukan persiapan khusus. Nah, kita baca Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Kenapa kita harus melakukan persiapan khusus, saudara-saudara yang terkasih? Karena kalau kita baca di ayat 22 dikatakan, tetapi ini kita sudah dengan cara yang baru ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Wah, kalau kita sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, atau menghadap Tuhan dalam ibadah kita setiap hari, artinya ketika kita sedang membuka Alkitab itu di pagi hari, itu kita serupa sedang datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Bahkan disebutkan lagi Yerusalem sorgawi. Jadi kalau kita baca Alkitab saat itu, ketika kita baca Alkitab, sebetulnya kita sedang tidak ada di rumah kita. Kita sedang berada di Yerusalem sorgawi. Dan apalagi dikatakan, dan kepada beribu-ribu malaikat. Bayangkan, ketika kita baca Alkitab itu, beribu-ribu malaikat memperhatikan kita dari surga. Dan bukan hanya memperhatikan, tapi membantu kita memberikan pengertian. Asal kita, agar kita tidak ngeblank begitu ya. Nggak bingung, apa ini arti firman Tuhan ini. Beribu-ribu malaikat ini akan menolong kita. Suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Jadi kalau sudah bicara surga, ya kita harus lakukan persiapan khusus. Persiapan yang betul-betul siap. Dan dikatakan juga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kemudian, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sekarang ibadah kita bukan ibadah apalagi karena kita sudah berkembang ya. Jadi kalau sudah semakin berkembang, ya ibadah kita pun bukan ibadah yang asal lagi gitu, asal sambil lalu saja. Bukan, tapi kita harus sungguh-sungguh, harus betul-betul siap, harus betul-betul kudus. Jangan sampai ibadah kita itu malah tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita sekarang ketika beribadah, setiap hari tadi membaca Alkitab, kita itu sedang ada di lingkungan sorga. Dan kalau datang ke lingkungan sorga, jangan ada hal-hal yang mengganggu perkenanan Tuhan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah taat pada firman Tuhan. Inilah pengertian pada epistel kita di bagian ayat 25 sampai 27 dari Ibrani pasal yang ke-12. Saya bacakan ayat 25 sampai 27. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ya, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Artinya begini, dalam hal Tuhan berbicara pun ada perkembangan. Dulu Tuhan berbicara hanya kepada nabi-nabinya, ke orang-orang tersendiri, ya, tertentu.
kepada Musa, kepada Daud, kepada Samuel, kepada Elia, hanya kepada orang-orang tertentu. Tapi Tuhan kemudian memberikan perkembangan yang baru. Allah turun sebagai manusia, dia turun ke bumi untuk berbicara langsung dengan setiap orang, berkembang dong. Dan sekarang pun Tuhan melakukan perkembangan lagi ketika dia mau berbicara kepada manusia. Apa perkembangan yang terbaru saat ini kita ketahui? Bahwa Tuhan mau berbicara dari surga kepada kita. Wow, luar biasa. Bukan lagi ke hanya orang-orang tertentu tadi. Dulu Allah Bapa berbicara dari surga kepada orang-orang tertentu. Sekarang tidak. Siapapun yang mau membaca Alkitab setiap hari, sesungguh-sungguhnya dia sedang mendengarkan Tuhan berbicara dari surga. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Makanya betul-betul kalau kita berikan waktu kita untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari, bukan hanya hari Minggu saja, betapa banyaknya sebetulnya masa atau hari kenikmatan yang bisa kita rasakan. Demikian. Kemudian tentu kalau kita baca lagi, dikatakan di sini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, dan inilah upah kita dari taat atau tidak menolak firman Tuhan. Kalau kita mundur lagi nanti ke Ibrani sebelumnya, Ibrani pasal sebelumnya, ada yang mengatakan, diingatkan, jangan sekali-kali menganggap firman Tuhan itu tidak berguna. Firman Tuhan itu sangat berguna. Dan ketika kita mau taat pada firman Tuhan, yang kita akan saksikan, kita tunggu adalah bagaimana Tuhan menggoncangkan bumi, dan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Luar biasa. Untuk apa bumi dan langit digoncangkan kepada kita? Itu untuk menambahkan lagi pengertian firman Tuhan kepada kita. Jadi bukan hanya bicara berkat digoncang-goncangkan, kemudian ada berkat turun kepada kita. Bukan hanya berkat materi, tapi itu akan ditambahkan kepada kita. Tapi yang paling penting adalah ketika bumi dan langit ini digoncangkan oleh Tuhan, akan turun terus pengertian-pengertian atas firman Tuhan kepada kita. Dan itu kalau kita taat pada firman Tuhan. Jadi sayang sekali kalau kita sudah baca firman Tuhan, malah membangkang dari firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih, kita harus memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Inilah yang kita baca tadi yang mau kita baca di Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi ya sama seperti kita beribadah pada hari Minggu, ya tentu kita juga memberikan persembahan pada ibadah kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, begitu ya. Tapi ini lagi-lagi pun bukan bicara, Tuhan tidak bicara persembahan uang kita, harta kita, bukan.
Tapi apa yang lebih berharga dari uang dan harta kita, saudara-saudara? Waktu kita. Dan ketika kita mau memberikan waktu kita membaca Alkitab setiap hari, itu sudah serupa dengan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dan ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan bukan Tuhan yang tinggal diam begitu saja, Dia pasti akan membalas. Kalau bagi saya, karena saya berikan waktu, maka pertama-tama saya mau minta kepada setiap kita, Tuhan juga berikan waktu atau umur yang panjang agar kita semakin lama merasakan hari kenikmatan, semakin lama bisa memuliakan Tuhan, semakin lama bisa beribadah dan memberikan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah saudara-saudara yang terkasih, pelajaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan, dan setelah ini kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kami bagikan melalui saluran ini. Sampai jumpa di pelajaran firman Tuhan yang lain, karena masih banyak perkembangan-perkembangan baru yang bisa Tuhan berikan kepada saudara-saudara yang terkasih. Jadi selamat beribadah yang berkenan kepada Tuhan setiap hari. Dan aplikasinya yang paling mudah kita lakukan adalah dengan membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Itu saja dulu. Dan percayalah, setelah itu gereja kita, keluarga kita, kehidupan kita juga akan turut berkembang, akan turut mengalami kemajuan, akan turut bertumbuh, dan secara khusus juga jiwa-jiwa yang bisa terus mengenal dan mengakui Allah Trinitatis. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini. Biarlah Tuhan ibadah-ibadah kami selanjutnya ke depan, di hari-hari kami yang akan Tuhan berikan kepada kami sungguh-sungguh memberikan ibadah yang baru, selalu melakukan persiapan khusus, dan kami mau taat pada firman Tuhan, dan yang kami juga tidak mau tinggalkan adalah memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan sungguh boleh Tuhan pakai untuk mengembangkan dan memajukan dan menumbuhkan kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin.